Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Kemudian juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Ibu Dekan, kemudian juga para wakil dekan, kemudian juga Bapak Ketua Prodi, kemudian juga tadi Bapak mantan wakil dekan, para dosen, kemudian juga yang mewakili dari tokoh-tokoh yang berjasa untuk lahirnya Fakultas Psikologi ini, kemudian juga kepada Bapak dosen, Ibu dosen, seluruh aktivitas akademika di Fakultas Psikologi, kemudian juga kepada orang tua wali murid yang telah berhadir pada hari ini, kemudian undangan mahasiswa yang berhadir, dan tentu yang paling kita banggakan dan kami turut berbahagia adalah kepada 5 mahasiswa yang hari ini menjalani prosesi yudisium. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang pertama mewakili dari orang tua wali murid, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Ketua, Ibu Dekan, kemudian juga para wakil dekan dan seluruh sivitas akademika yang telah mendidik anak-anak kami. Tentu tidak mudah, dan pada hari ini sebagian dari didikan ibu itu telah pada tahap yudisium. Semoga saja apa yang telah bapak dan ibu lakukan menjadi amal ibadah bapak dan ibu. Kemudian pada hari ini, pada waktu yang singkat, saya ingin mengatakan 2 pesan, mungkin ini untuk yang di yudisium hari ini dan juga mungkin yang akan segera di yudisium. Yang pertama bahwa hari ini adalah hari yang bergembira, salah satu tahap bergembira, walaupun nanti Anda harus menyelesaikan kembali di program profesi, tapi setidaknya ini adalah langkah penting, pencapaian penting. Tapi sebenarnya ini adalah tahap awal. Terlalu banyak hal-hal berat lagi akan Anda temui di depannya. Saya ingin memberi sebuah gambaran bahwa seperti disebutkan bahwa dunia ini bersifat bahan berubah. Semua berubah. Dulu kebetulan di musim haji, dulu orang kalau ingin naik haji menggunakan kapal laut butuh waktu lama, 6 bulan baru sampai ke tanah suci. Hari ini 8 jam sudah oke. Dulu untuk mengirim surat orang mungkin menggunakan merpati, kemudian selanjutnya menggunakan email dan sebagainya. Mungkin sekarang hal itu tidak begitu penting lagi, orang bisa menggunakan WA dan sebagainya. Artinya semua berubah. Apa poin yang bisa sampaikan? Adik-adik juga harus menyiapkan diri bahwa adik-adik ini bukan generasi masa lalu. Dulu lulus kuliah itu luar biasa, terserap oleh lapangan kerja, tapi sekarang itu tidak mudah. Dulu tamatan SMA mungkin sudah oke. Selanjutnya tamatan S1. Sekarang tamatan S1 saja tidak mudah. Anda dituntut seperti dikatakan pada tema hari ini adalah kualitas yang harus ditingkatkan. Saya ingin mengatakan perlu adanya peningkatan nilai tambah dari adik-adik sekalian. Kalau sama-sama saja rata-rata air berat untuk bisa bersaing terserap di dunia kerja, dan alhamdulillah kalau malah menjadi membuat lapangan kerja bagi rekan-rekan yang lain. Kita ambil contoh saja sepeda. Ini kita bicara nilai tambah yang akan menjadi perbedaan kita dengan rekan kita. Kita menjadi unik, kita menjadi lebih dibutuhkan dari orang lain. Kita ambil sepeda. Dulu sepeda yang dihasilkan itu terbuat dari besi, harganya tidak terlalu mahal, berat, tapi tidak begitu nyaman digunakan. Sekarang sepeda itu tidak lagi sepeda manual seperti yang dulu. Sepeda sekarang kita bisa datang misalnya ke toko serikat, kita bisa jumpai sepeda gunung, sepeda balap,
harganya puluhan juta, malah tidak ada ratusan juta. Kenapa? Sebenarnya kalau benda-benda itu dipecahkan, dijadikan barang rongsokan, sepeda zaman dahulu ini lebih mahal dari zaman sekarang. Kenapa? Masih ada besi. Kalau sekarang bahan-bahannya jadi tidak kuat, terbuat dari aluminium, terbuat dari karbon. Tapi nilai tambah itu, nilai kenyamanan, diciptakan sesuai dengan aerodinamis badan kita, sehingga kita lebih nyaman, kuat menghadapi tanjakan dan sebagainya, sehingga dia menjadi mahal. Intinya adalah nilai tambah. Yang kedua yang saya pesankan, setelah saya bekerja di rumah sakit jiwa, saya memperhatikan ini. Tadi juga tidak disebutkan oleh Ibu Gus, kenapa fakultas ini didirikan? Salah satu alasannya adalah pada saat itu begitu banyak traumatik mungkin di Aceh, konflik dan sebagainya, sehingga perlu orang-orang yang memang punya keterampilan, punya pengetahuan dan punya keinginan, niat baik untuk menangani hal demikian. Saya menulis sebuah ilustrasi begini. Di rumah sakit jiwa, saya selalu berpikir, mungkin kami juga belum mampu melaksanakan. Seharusnya rumah sakit jiwa itu menjadi tempat di mana orang-orang mencari ketenangan, orang mengalami sedikit tekanan dan sebagainya, datang ke rumah sakit jiwa. Seharusnya tercipta lingkungan yang bagus, perilaku yang bagus, sikap yang bagus dari semua yang ada. Kalau perlu mungkin taman yang bagus, ada airnya, sehingga membuat orang tenang, senang, sehingga kita menjadi pemecah masalah, bukan pemberi sebuah masalah. Dalam konteks psikologi ini, sarjana psikologi selanjutnya menjadi psikolog, saya ingin mengatakan bahwa seharusnya adik-adik yang juga menjadi penyelesai masalah dengan kondisi-kondisi tersebut. Artinya saya ingin sedikit paham, mungkin agak sedikit ini. Saya ingin mengutip sebuah joke mungkin yang sering kita dengarkan, yang mungkin juga saya mohon maaf tidak ada yang tersebut. Joke seperti begini: ada seorang khatib masjid. Suatu hari dia ingin hari itu dia menjadi khatib. Kemudian dia ingin menggunakan jas. Dia bertanya istrinya, mana jas itu? Istrinya menjawab, jas ibu sudah, jas bapak sudah saya berikan kepada pengemis. Kebetulan ada pengemis yang datang ke rumah kita, saya berikan jas. Kenapa jas saya diberikan? Karena saya tahu barang yang paling bapak cintai adalah jas. Makanya saya menghadiahkan jas itu kepada pengemis. Apa dijawab oleh khatib ini? Ceramah-ceramah saya itulah untuk orang lain, bukan untuk kita, bukan untuk saya. Begitu juga dengan harapan saya dengan calon-calon psikolog ini. Anda belajar itu terutama sekali untuk Anda, bukan untuk orang. Jangan Anda psikolog, misalnya ketika Anda berkomunikasi, apa ya? Membuat hidup orang jadi dalam traumatik. Jadi ini kenapa? Saya nggak tahu kenapa kita harus bersekolah, kenapa kita harus berpendidikan? Karena ada tiga hal yang kita punya: perubahan pendidikan, perubahan keterampilan, dan perubahan perilaku. Saya ingin menekankan di perilaku ini. Saya merasa psikolog, psikiater itu orang-orang di samping katakanlah para ulama yang bertanggung jawab terhadap moral ini, terhadap perubahan perilaku hari ini dan sebagainya. Coba kita perhatikan ini apa? Kita perhatikan tokoh-tokoh kita yang berbicara di televisi, di media, omongan-omongan mereka. Maaf karena saya juga orang bekerja di rumah itu, artinya saya memperhatikan orang-orang. Sehingga saya kadang-kadang sering berpikir begini, cocoklah apa yang dikatakan oleh WHO. Ini WHO bukan saya. Dalam 4 orang itu 1 orang gangguan jiwa. Jadi kalau kita hitung di ruangan itu bukan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa saya ingin mengatakan psikolog yang hadir nanti adalah orang-orang yang memang menggambarkan bagaimana sih sebenarnya menjadi pemecah masalah, bagaimana punya sikap yang bagus, bagaimana punya mindset yang bagus, sehingga ketika bertemu dengan klien, bertemu dengan pasien, kita adalah pemberi solusi, bukan pembuat format. Oke, demikian saja, dan mohon maaf bila ada
kata-kata yang kurang tepat, karena sebenarnya saya juga dipaksa oleh Haikal untuk Dipaksa ya? bukan keahlian kita. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, dan sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wiswati pada hari ini. Semoga hari ini menjadi penambah semangat untuk ke depan yang lebih bagus. Kemudian juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dekan dan juga semua yang terlibat di fakultas ini, sehingga fakultas ini kita harapkan menjadi lebih bagus di masa akan datang. Dan saya pribadi berharap psikolog yang kita hasilkan menjadi pemberi solusi, bukan pembuat normatif. Dahsyat.